tetap dihalang oleh seorang ini, seorang sahabat yang dia sudah masuk Islam namun tidak diketahui oleh Umar. Maka Umar marah. Kalau engkau menghalang-halangi aku juga, engkau juga saya bunuh. Wahai Umar, sebelum engkau membunuh Muhammad SAW, lihatlah adikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, thumma amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Gunung Merah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa embargo secara ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut ataupun pendukungnya, usaha ini tidak berhasil, maka orang-orang kafir Quraisy lebih memperketat penyiksaan terhadap para sahabat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan bagaimana caranya agar para sahabat ini tetap dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar para sahabat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu strategi yang disebut dengan hijrah. Dan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah diperintahkan kepada para sahabat. Rasulullah belum hijrah lagi. Namun Rasulullah ingin para sahabat ini bisa pertama menjaga keimanan mereka. Yang kedua adalah untuk menyebarluaskan dakwah Islam ketika kota Mekah sedang dalam keadaan sempit, bahkan mempersempit usaha-usaha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mulai orang-orang masuk Islam disebabkan karena usaha kaum kafir Quraisy mengembargo secara ekonomi dan sosial terhadap Rasulullah dan pengikutnya, yang berakhir pada Allah memperlihatkan kekuasaannya. Tulisan yang mereka tulis dan mereka gantungkan di Ka'bah itu dimakan oleh rayap. Dan ini adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang kecil bahkan tak terlihat bisa menghancurkan usaha daripada kaum kafir Quraisy. Ketika orang-orang Arab melihat usaha kaum kafir Quraisy ini mengembargo Rasulullah dan para sahabat secara ekonomi dan sosial, sehingga Allah perlihatkan justru yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang baik, menghasilkan yang baik. Karena mulai ada orang-orang yang kemudian penasaran dan kemudian masuk Islam. Karena banyak yang masuk Islam, sehingga orang kafir Quraisy pun berusaha untuk melakukan penindasan, melakukan siksaan. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang jumlah mereka yang diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah yang pertama jumlahnya 10 orang laki-laki dan 4 atau 5 orang perempuan. Rasulullah sampaikan kepada para sahabat ketika itu, sesungguhnya ada satu tempat, yang mana tempat ini ada seseorang pemimpin yang tidak ada satupun yang dizoliminya. Dalam ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab, saya sampaikan lalu saya terjemahkan, lau kharajtum ila ardil habasyah, keluarlah kalian menuju Habasyah,
Ethiopia sekarang. Inna biha malikan la yuzlamu indaha ahadun. Sesungguhnya pada Habasyah ada seorang raja yang tidak ada satupun orang yang dizoliminya. Hiya ardu sidqin. Habasyah adalah merupakan kampung yang di dalamnya banyak kejujuran. Kota yang jujur. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat untuk melakukan perjalanan hijrah yang pertama, dan itu adalah ke Habasyah. Jumlahnya 10 laki-laki, 4 atau 5 perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat dan sahabiah melakukan perjalanan pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Kalau saya sebut tahun kelima kenabian, berarti Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Tahun kelima kenabian berarti umur Nabi Muhammad sekitar 45 tahun. Karena cobaan yang begitu banyak, Rasulullah akhirnya perintahkan sahabat untuk berangkat pada tahun kelima kenabian Muhammad SAW. Berangkatlah mereka, namun secara sembunyi-sembunyi. Kenapa secara sembunyi-sembunyi? Kalau secara terang-terangan nanti dikejar sama Abu Lahab, dikejar sama Abu Jahal, bahkan dihadang, nggak boleh kalian pergi. Bahkan dalam perjalanan yang sembunyi-sembunyi ini sampai di laut, dan di situ ada kapal yang siap memberangkatkan para sahabat ini. Di saat itu orang-orang kafir Quraisy ternyata mengejar. Namun ketika mereka sampai, para sahabat sudah naik kapal dan mereka tertinggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ini sampai di Habasyah. Diterima oleh seorang raja yang bernama Najasyi, raja Habasyah yang dipuji Rasulullah SAW, raja yang tidak ada satupun orang yang dizolimi di negaranya. Tuh Pak, jadi konsepnya adalah keadilan. Jangan sampai ada orang yang menzolimi. Ini raja dipuji oleh Rasulullah, tak ada satupun orang yang dizolimi. Maka Rasulullah memberangkatkan para sahabat ini, sampailah mereka di sana. Ternyata shadaqa Rasulullah. Rasulullah benar. Raja pun menyambut mereka dengan baik, menjamu mereka dengan baik, dan menempatkan mereka di tempat yang baik. Para sahabat yang 10 dan 4 atau 5 laki perempuan ini, ya 10 laki-laki, 4 atau 5 perempuan ini melakukan ibadah dengan penuh kebebasan. Tak ada penindasan sebagaimana mereka ketika berada di Mekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raja pun menjaga mereka, menjamu mereka dengan baik, membiarkan mereka untuk melakukan ibadah hingga sekitar 3 bulan mereka di situ. Nah, di masa 3 bulan ini ada peristiwa yang terjadi di kota Mekah. Dan peristiwa ini sangat bersejarah, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Bapak Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini paman Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Siapa yang tak kenal dengan Hamzah bin Abdul Muttalib? Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan pernah membawa singa itu Bapak Ibu dengan tangan satu dan diletak di atas pundaknya. Kita kuat mengangkat singa dengan tangan satu. Maka disebut dengan singa Allah. Seorang yang pemberani dan sangat berani dan ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Masuk Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Di waktu yang sama dan di tahun yang sama, ketika para sahabat hijrah ke Habasyah selama 3 bulan itu, ada seorang sahabat yang kalau saya sebut namanya Bapak Ibu sekalian pasti tahu. Siapakah dia? Umar bin Al-Khattab bin An-Nufail bin Abdul Uzza, yang kita kenal dengan Umar bin Khattab, masuk Islam. Cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab ini pun luar biasa. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab ingin mencari Nabi Muhammad SAW dengan tujuan ingin membunuh. Karena Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah sehingga banyak orang yang masuk Islam, sehingga marah Umar bin Khattab, maka dicari di mana Muhammad SAW. Maka saat menuju tempat di mana Nabi Muhammad SAW, dia berjumpa dengan seseorang
yang tidak diketahui oleh Umar bahwasanya seorang ini sudah masuk Islam. Dia tanya kepada Umar, "Mau kemana engkau Umar?" "Saya mau menjumpai Muhammad dan akan saya perangi Muhammad." Kata seorang ini, "Kenapa engkau perangi?" "Iya, saya akan perangi." Namun tetap dihalang oleh seorang ini, seorang sahabat yang dia sudah masuk Islam namun tidak diketahui oleh Umar. Maka Umar marah, "Kalau engkau menghalang-halangi aku juga, engkau juga saya bunuh." "Wahai Umar, sebelum engkau membunuh Muhammad SAW, lihatlah adikmu yang perempuan sudah masuk Islam." Tambah marah Umar bin Khattab, marah sekali, karena dia tidak tahu adiknya masuk Islam, adiknya yang perempuan. Dia tidak tahu bahwasanya adik yang perempuan masuk Islam. Kemarahannya memuncak, tidak lagi menuju tempat Nabi Muhammad SAW, namun ia berbalik arah ke tempat adiknya. Saat menuju ke rumah adiknya, di dalam rumah adiknya yang perempuan sedang membaca Al-Quran bersama suaminya Said bin Zaid. Umar bin Khattab sebelum masuk mendengar suara. Ada suara dari dalam rumah, yaitu suara ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Said bin Zaid dan Fatimah bintil Khattab, adik Umar bin Khattab. Diketuklah pintu. Adiknya tahu ini adalah Umar bin Khattab, maka kekhawatiran bertambah. Ini Umar bin Khattab yang ngetok pintu ini. Kita masuk Islam, dia tidak tahu. Kalau sampai dia tahu kita masuk Islam, habislah kita. Maka takut. Akhirnya disembunyikan lembaran salah satu surat ataupun ayat-ayat Al-Quran itu. Berusaha untuk disembunyikan, Umar bin Khattab masuk dan lembaran daripada ayat Al-Quran itu berada di bawah kaki daripada adik perempuan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Apa yang kalian baca?" Kira-kira dijawab tidak? Kira-kira dijawab tidak, Pak? Sudah takut ini dijumpai dengan Umar bin Khattab. Maka tidak dijawab. Said bin Zaid sudah menyelamatkan diri, maksudnya sudah sembunyi. Ya. Maka akhirnya diketahui apa yang dibaca itu adalah salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka Umar bin Khattab memukul suami adiknya yang perempuan itu, dan adiknya yang perempuan ini marah. "Jika engkau marah karena Islam, maka dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," kata adiknya yang perempuan. Bukan malah takut. Keimanan yang di dalam diri itu membuat adiknya berani. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Umar bin Khattab mengatakan, "Mana kertas yang di situ kalian membaca yang saya dengar dari luar?" Kata adiknya yang perempuan, "Innaka najisun." Sesungguhnya engkau najis, tak layak untuk memegang lembaran Al-Quran ini. Terus bagaimana saya ingin membacanya ataupun ingin mendengarkannya? Kata adiknya yang perempuan ini, "Mandi, berwudu, baru engkau kemudian pegang dan baca." Tadi mandi, dia berwudu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibaca itu adalah surat Thaha. Ketika dibacakan surat Thaha, saat membaca Bismillahirrahmanirrahim, tangan Umar bin Khattab bergetar dan terlepas lembaran tersebut. Enggak kuat. Dan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Umar bin Khattab yang biasa menyembah berhala, orang-orang kafir Quraisy biasa menyembah berhala, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, gemetar tangannya dan terjatuhlah lembaran itu. Lalu diambil lagi, maka dibacalah surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Saat membaca ayat ini, Umar bin Khattab luluh hatinya dan ia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan adiknya. Yang semula dia ingin datang ke Nabi Muhammad untuk membunuh, namun setelah membaca ayat ini, Umar bin Khattab meminta untuk diantarkan menjumpai Nabi Muhammad untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
dua sahabat pemberani ini masuk Islam, sehingga orang-orang yang tadi di Habasyah merasa aman nih kota Mekah ini, sudah ada dua pemberani yang masuk Islam, maka mereka pun kembali ke kota Mekah. Umar bin Khattab berani sholat di depan Ka'bah, nggak takut karena dia pemberani. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Umar bin Khattab ketika ia menyampaikan dengan terang-terangan bahwasanya saya sudah masuk Islam dan ia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Apa yang dihadapi oleh Umar bin Khattab? Kita dengarkan pekan depan insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.